Kunjungan kedua malaikat dan kejahatan orang Sodom. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, dan bermalamlah di sini. Basuhlah kakimu dan besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi ia sangat mendesak mereka, sehingga mereka singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi dan mereka pun makan. Sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki kota Sodom datang mengepung rumah itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami menyetubuhi mereka." Lot keluar menemui mereka di depan pintu dan menutup pintu di belakangnya. Ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Lakukanlah terhadap mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya saja terhadap orang-orang ini jangan kamu lakukan apa-apa, sebab mereka memang sudah datang di bawah naungan atapku." Namun mereka berkata, "Menyingkirlah." Kata mereka lagi, "Orang yang satu ini datang kemari sebagai pendatang, sekarang mau memerintah sebagai hakim. Kami akan berbuat lebih jahat kepadamu daripada terhadap kedua orang itu." Lalu dengan keras mereka mendorong Lot, orang itu, dan mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga orang-orang itu tidak dapat menemukan pintu. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Apakah engkau mempunyai orang lain lagi di sini, menantu atau anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, atau siapapun yang engkau punya di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak jeritan orang terhadap kota ini di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Lot lalu keluar dan berbicara kepada kedua calon menantunya yang akan menikah dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendekat Lot. Katanya, "Cepat, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini." Ketika ia berlama-lama, kedua orang itu menarik tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kedua orang itu lalu menuntunnya keluar dan melepaskannya di luar kota. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, "Selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan, supaya engkau tidak dilenyapkan." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah demikian, tuanku. Sungguh, hambamu ini telah mendapat kemurahan di hadapanmu, dan tuanku telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepadaku dengan menyelamatkan hidupku. Namun, aku tidak dapat menyelamatkan diri ke pegunungan tanpa tersusul oleh bencana itu dan mati. Lihat,
Kota itu cukup dekat untuk lari ke sana, dan kota itu kecil. Biarlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian aku akan tetap hidup." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kukabulkan. Kota yang kau sebut itu tidak akan kujungkir balikan. Cepat selamatkan dirimu ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana." Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Soar. Matahari telah terbit di atas bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan, dari langit. Ia menjungkir balikan kota-kota itu, lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota itu, serta apa yang tumbuh di tanah. Tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Pagi-pagi benar Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Ketika ia memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, ia melihat asap dari bumi membubung ke atas seperti asap dari tempat peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan. Allah ingat kepada Abraham. Allah pun mengeluarkan Lot dari tengah tempat yang dijungkir balikan itu, ketika kota-kota kediaman Lot dijungkir balikannya. Lot dan kedua anaknya perempuan. Lot pergi dari Soar dan menetap di pegunungan bersama kedua anaknya perempuan, sebab ia takut tinggal di Soar. Ia tinggal dalam gua, ia dan kedua anaknya. Kata anak yang sulung kepada adiknya, "Ayah kita sudah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, sebagaimana lazimnya di seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang sulung dan tidur dengan ayahnya. Ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Besokan harinya, yang sulung berkata kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Marilah malam ini kita beri dia minum anggur lagi. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita." Demikianlah pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lagi. Lalu yang lebih muda pergi tidur dengan ayahnya. Ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu berbaring dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa leluhur orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa leluhur Bani Amon yang sekarang. Abraham, Sarah, dan Abimelek. Abraham berangkat dari sana ke tanah Negeb, dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai pendatang. Abraham mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku." Sebab itu Abimelek raja Gerar mengutus orang mengambil Sarah. Tetapi Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi pada waktu malam dan berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia adalah istri seseorang." Namun Abimelek belum menghampiri Sarah. Ia berkata, "Tuhan, apakah engkau akan membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah lelaki itu sendiri yang mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku'? Perempuan itu sendiri juga mengatakan, 'Ia saudaraku.' Hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang tak bersalah." Berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus engkau telah melakukan hal itu, dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia.
Sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau dan engkau tetap hidup. Namun jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersamamu." Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan semua hal itu kepada mereka. Lalu orang-orang itu sangat ketakutan. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Apa yang kau lakukan terhadap kami? Apa kesalahan yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau menimbulkan dosa sebesar ini atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan terhadapku." Abimelek berkata lagi kepada Abraham, "Apa yang kau pikirkan sehingga engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Pikirku, tidak ada takut akan Allah di tempat ini, sehingga aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara pergi dari rumah ayahku, aku berkata kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, katakanlah tentang aku di setiap tempat di mana kita tiba, dia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu, budak laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Ia juga mengembalikan Sarah istri Abraham kepadanya. Lalu Abimelek berkata, 'Negeriku ini terbuka bagimu, menetaplah di mana engkau kehendaki.' Kepada Sarah ia berkata, 'Telah kuberikan kepada saudaramu 1,000 shikal perak. Itulah tanda bahwa engkau tidak bersalah di mata semua orang yang bersama engkau. Demikianlah dalam segala hal engkau dibenarkan.' Abraham berdoa kepada Allah, lalu Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya, serta hamba-hambanya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek, karena Sarah, istri Abraham. Sarah melahirkan Ishak. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, "Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Ia berkata pula, "Siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, 'Sarah menyusui anak'? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya." Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi.
Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya. Sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Sekarang bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan kesetiaan yang kutunjukkan kepadamu. Demikianlah harus kau tunjukkan kepadaku dan kepada negeri yang kau diami sebagai pendatang." Lalu kata Abraham, "Aku bersumpah." Namun kepada Abimelek, Abraham menyatakan keberatan tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi pula engkau tidak memberitahukannya kepadaku, dan sampai hari ini belum pernah kudengar." Lalu Abraham mengambil kambing domba dan lembu serta memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian keduanya mengikat perjanjian. Namun Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku sebagai tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Itulah sebabnya tempat ini disebut Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengikat perjanjian di Beersheba, Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, pulang ke negeri orang Filistin. Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan di sana ia memanggil nama Tuhan Allah yang kekal. Sesudah itu, Abraham cukup lama tinggal sebagai pendatang di negeri orang Filistin.